Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video permintaan pembedahan kelinci untuk pasien metode pengobatan terapi kelinci, yaitu untuk pasien dengan inisial K dari Tangerang. Ya, kita dekatkan dulu kameranya. Ya, nanti kita kuliti. Jadi bahwa mengobati penyakit itu bisa dengan dua jalan, yaitu pengobatan zahiriyah dan pengobatan batiniyah. Pengobatan zahiriyah itu pengobatan yang ilmiah, manual, misalkan seperti dipijat, seperti minum obat, dibekam, misalkan minum jamu, minum herbal. Kemudian ada pengobatan namanya batiniyah, yaitu pengobatan yang menggunakan energi doa. Seperti halnya metode pengobatan saya ini termasuk metode pengobatan terapi batiniyah, yaitu pengobatan dengan menggunakan energi doa, energi kebatinan. Kemudian terapi batiniyah itu ada dua. Di saya itu ya, maksudnya ya, pilihannya ada dua, yaitu terapi kambing sama terapi kelinci. Terapi kambing itu memindahkan penyakit ke kambing, terapi kelinci itu memindahkan penyakit ke kelinci. Namun bisa dibilang 100% pasien-pasien saya memilihnya itu kelinci, memilihnya terapi kelinci. Maka yang saya amalkan ya terapi kelinci. Jadi demi kemanfaatan, demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan tamu-tamu saya yang memilihnya kelinci, maka yang kita jalankan adalah terapi kelinci, memindahkan penyakit ke binatang kelinci atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini nanti kita cek penyakit-penyakit apa saja yang terlihat di kelinci, karena penyakit yang terlihat di kelinci adalah penyakit-penyakitnya pasien yang terpindah ke kelinci atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dicek ya. Ini seperti yang sudah hampir semua orang sakit itu ada masuk anginnya, yaitu gelembung masuk angin. Gelembung masuk angin adalah masuk angin yang masuk ke dalam tubuh sudah lama, kemudian tidak bisa keluar, maka jadilah gelembung masuk angin. Yang contohnya seperti ini. Ini yang berbusa seperti ini namanya gelembung masuk angin. Kelihatan ya? Nah, ini itu kelihatan. Di sini juga ada gelembung masuk angin. Nah, ini gelembung masuk anginnya banyak, ini berbusa banyak sekali. Ini namanya gelembung masuk angin. Nah, ketika masuk angin yang sudah lama masuk ke dalam tubuh dan menjadi sebuah gelembung masuk angin seperti ini ya, ini juga banyak. Maka gelembung masuk angin itu melekat dengan daging, melekat dengan kulit, sehingga nanti bisa menimbulkan banyak permasalahan, banyak timbulnya penyakit-penyakit yang hadir. Karena gelembung masuk angin itu bisa menyebabkan demam, menyebabkan imunitas sistem kekebalan tubuhnya turun, bisa menyebabkan mudah masuk angin, mudah naiknya cairan asam pada lambung, kemudian bisa menyebabkan usus-usus masuk angin juga, kemudian bisa menyebabkan sistem darahnya tidak stabil, bisa menyebabkan mengeringnya pelumas pada sendi tulang juga bisa. Makanya terlalu banyak masuk angin itu sendi-sendi tulangnya bisa pada sakit atau pada linu seperti itu. Nah, ini gelembung-gelembung masuk angin yang tadi ditampakkan seperti yang sebelah sini, gelembung masuk anginnya banyak. Di area sini juga gelembung masuk anginnya banyak. Ini adalah gelembung-gelembung masuk angin yang bismillah kepindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan karena sudah kepindah, mudah-mudahan bisa gelembung masuk anginnya hilang. Amin ya rabbal alamin.
Dan dicek ini di area kaki ya. Ini ada penyumbatan darah di kaki, ini banyak. Ini merah-merah, ini penyumbatan darah. Ini tebal, ini penyumbatan darahnya di area kaki. Dan sebelah sininya juga ini tebal juga. Ini tentunya ini penyakit ya. Penyumbatan darahnya sudah agak menghitam. Ini sampai sini nih, sampai mohon maaf di area bokong ini sampai sini. Ini tentunya bisa menyebabkan asam urat, bisa menyebabkan pegel-pegel, rematik atau mungkin kram dan lain-lain. Kemudian untuk kaki yang sebelah satunya tidak begitu ya, tidak begitu tebal penyumbatan darahnya. Bisa menyebabkan itu tadi ya, asam urat, rematik, kram atau mungkin mudah kesemutan. Kemudian di sebelah sini juga, nah ini di area selangkangan sini ya, sampai selangkangan ini juga penyumbatan darahnya banyak. Mudah-mudahan semuanya kepindah-pindah ke kelinci atas izin Allah, sehingga saluran darah pada kedua kakinya menjadi lancar kembali. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk ini ada sendi-sendi tulangnya agak merah. Ini salah satu contoh kerusakan-kerusakan pada sendi tulang ketika gelembung masuk anginnya banyak. Yang ini juga merah-merah seperti itu. Kemudian dicek bagian sini. Nah, ini di belakang kepala, area belakang kepala. Nah, sebentar. Nah, di belakang kepala ini terlihat ada beberapa penyumbatan darah ini. Di sini sering kali terjadi penyumbatan darah. Di sana ada namanya hormon kortisol, sampah-sampah darah yang sering naik ke atas ini, ke belakang kepala atau belakang leher, yang bisa menyebabkan penyumbatan gumpalan-gumpalan darah kotor ini. Ini bisa menyebabkan darah tinggi, bisa juga jadi rumahnya untuk kolesterol juga, bisa menyebabkan sakit kepala atau mungkin susah tidur atau mungkin pegel-pegel di area belakang leher, belakang kepala dan lain-lain. Sistem darahnya juga tidak stabil. Ini mudah-mudahan kepindah-pindah ke kelinci supaya saluran darah di area sini supaya lancar lagi, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita buka bagian dalamnya. Ini tampak cairan asam lambungnya banyak sekali nih. Ini banyak air di dalam sini, itu kan banyak airnya, banyak ini. Coba kita tumpahkan ya. Nah, itu banyak sekali. Airnya banyak, yang kucur gitu. Ini banyak cairan asam lambungnya banyak sekali. Itu kelihatan ya, itu di sini itu. Nah, itu cairan asam lambungnya banyak. Cairan asam lambung tentunya itu penyakit ya, terlalu banyak itu jadi penyakit. Bisa menyebabkan emah, mual, perutnya kembung, perutnya keras, bisa menyebabkan usus-ususnya juga rusak, sistem ususnya bermasalah. Entah itu usus pembuangan, usus besar. Usus pembuangan itu untuk membuang BAB, kalau usus besar untuk tempat penampungan BAB-nya. Bisa usus pencernaan juga bisa rusak, lambungnya bisa rusak karena asam lambungnya terlalu banyak. Kemudian cairan asam lambung juga bisa dibilang berhubungan dengan cairan asam yang ada di otak. Jadi ketika cairan asam lambungnya naik, maka cairan asam yang di otak itu juga bisa ikutan naik, kemudian menyebabkan sakit kepala, migrain, pusing, vertigo dan lain-lain. Mudah-mudahan ini cairan asam lambungnya kepindah semua ke kelinci, sehingga cairan asam lambung yang ada di pasien mudah-mudahan bisa sehat normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Sehingga usus-usus besarnya, usus areasinya, usus pencernaan, usus pencernaan dan lain-lainnya supaya sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini ada ini ya, kayak kembung. Ini ususnya mengalami kayak kembung. Kayak gini, ini kembung ini. Ini di usus pembuangan.
gembung masuk angin. Kemudian ini ada masalah ini di usus besar. Ini usus besar ya. Ini usus besarnya ini ada warna putih radang ini. Ini kelihatan ya? Sebentar, ini kelihatan nggak? Kayak gini putih. Bukan yang ini, bukan. Kalau yang ini memang usus besar ada seperti ini ya. Nah ini kayak putih ini lah sebelah sini. Ini kayak radang di usus besar. Sariawan ibaratnya lah. Ya kasarnya itu korengan. Ini ada putih-putih seperti ini. Kayak flek putih ini ya. Kelihatan insya Allah ya. Ini putih-putih kayak gini. Usus besarnya. Itu tentunya bisa menyebabkan masalah. Kemudian di sebelah sini juga ini usus besar sebelah sini juga kembung ini. Ini kembung. Ini masih di usus besar. Kemudian ini terjadi kembung. Nah, ini di sini kayak kosong kembung ini. Nah, ini di jempol saya ini. Ini juga kembung ini. Masuk anginnya sangat banyak. Jadi masuk angin itu Masya Allah ya, dia bisa masuk ke rongga-rongga usus pencernaan, usus besar, usus pembuangan dan lain-lain. Dan ini penyakit-penyakit yang ada di usus besar ini yang saya sampaikan adalah bismillah adalah penyakit-penyakit yang kepindah ke kelinci. Mudah-mudahan berangsur-angsur yang kepindah banyak sehingga mudah-mudahan pasien bisa segera sehat walafiat di usus besarnya, mudah-mudahan. Karena ketika usus besar atau mungkin usus yang lain terjadi kerusakan sistem, entah itu infeksi atau mungkin sariawan, maka tentunya buat jalan juga susah. Artinya banyak pasien-pasien kami yang terkena penyakit infeksi lambung misalkan, itu buat jalan ya susah. Bukan karena kakinya sakit, tapi memang buat nariknya itu memang sakit. Buat narik di area perutnya itu memang sakit. Jadi mudah-mudahan ini ya, bismillah, tetap yakin untuk kesembuhannya, tetap semangat untuk sembuh, optimis untuk sembuh. Insya Allah Allah akan segera memberikan kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Kemudian ini air kencing, kelihatan. Ini air kencingnya keruh sekali ini kotor, air kencingnya keruh, nggak bening. Ini biasanya terjadi karena terlalu banyak minum obat. Karena obat itu kan ya ada zat kimianya, dan ini adalah endapan-endapan zat kimia yang banyak tersimpan di area kantong air kencing. Kemudian bisa juga disebabkan karena sering menahan air kencing juga bisa. Dan ya kesimpulannya sih lewat terapi kelinci kami doakan mudah-mudahan penyakitnya kebuang lewat air kencing. Makanya ketika pasien sedang di terapi kelinci, kadang pasien itu sering mengalami kencing misalnya sehari kencingnya biasanya 3 kali, itu bisa 6 kali misalkan, seperti itu dalam sehari 2 hari misalkan. Itu biasanya karena toksin-toksinnya keluar secara alamiah lewat pasien kencing, dan lewat BAB juga bisa. Itu kotoran-kotoran di kencingnya mudah-mudahan kepindah ke kelinci sehat walafiat sehingga air kencingnya bersih, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Nah ini kita cek organ hati. Nah ini organ hati langsung kelihatan ini. Nah ini organ hati langsung kelihatan, ada kotor-kotornya ini ya, kelihatan ya, ini flek. Nah ini organ hatinya kotor. Nah ini ada putih-putihnya. Nah ini sebelah sini juga ada putih-putihnya. Itu kotoran-kotoran. Nanti kita bahas nanti. Nah putih ini paru-paru. Nah ini paru-parunya kotor ini. Ini paru-paru, ini paru-parunya kotor ini. Ya, kelihatan ya kotor. Bismillah, mudah-mudahan kotor-kotorannya kepindah ke kelinci sehingga paru-parunya pasien bisa berangsur-angsur bersih. Amin ya rabbal alamin. Nah ini paru-parunya kotor. Ini ya kotor banget ya. Paru-parunya sebetulnya segar besar, bagus ya, besar. Ini besar, paru-parunya tebal. Namun yaitu kotor. Yang ini bersih. Kotoran di paru-paru itu biasanya disebabkan karena
asap rokok, asap kendaraan, juga bisa disebabkan karena asap-asap polusi udara yang lainnya, asap obat nyamuk, atau mungkin gas-gas kimia apa gitu. Itu tentunya bisa menyebabkan paru-parunya kotor. Sedangkan paru-paru itu adalah ibaratnya tabung oksigen. Dia yang menyimpan oksigen, kemudian nanti jantung yang memompa. Ini jantung juga bermasalah ini. Ini jantung ada gelembung masuk anginnya ini ya. Bercak-bercak ini adalah gelembung masuk angin. Ini kelihatan ya. Insya Allah kelihatan ini ada bercak-bercak gelembung masuk angin berbusa. Ini jantung sebelah sininya lentur, sebelah sininya keras. Karena jantungnya berarti selama ini berdetak lebih kencang dari normalnya. Karena ketika jantung dan paru-paru itu satu pasang ibaratnya. Nah, nanti ketika paru-paru bermasalah, nanti jantung memompa lebih kencang dari normalnya. Maka jantung kecapean menjadi seperti ini, menjadi keras. Mudah-mudahan kepindah semua ke kelinci atas izin Allah, pindah ke kelinci semuanya sehingga paru-parunya bersih, jantungnya juga normal. Amin ya rabbal alamin. Kemudian organ hati. Ini organ hati banyak ini ya. Putih-putihnya banyak. Nah, ini putih-putih kayak gini, flek. Jadi organ hati itu adalah pabrik darah. Nah, ini banyak putih. Nah, ini ada putih-putih lagi nih di jempol saya nih. Organ hati adalah pabrik darah. Jadi ketika terjadi kerusakan pada sistem darah, maka terjadi kerusakan juga pada organ hati. Darahnya kotor, bisa karena misalkan gangguan kolesterol, gangguan kencing manis, macam-macam. Jadi bentuk penyakitnya seperti ini di organ hati, itu nanti judul penyakitnya bisa berbeda-beda. Artinya kolesterol ya bisa menyebabkan organ hatinya kotor seperti ini, kencing manis bisa menyebabkan seperti ini, kanker, tumor, virus darah juga bisa menyebabkan seperti ini, HB bermasalah, trombositopenia bermasalah, atau mungkin saluran darah pada ginjal bermasalah dan lain-lain bisa menyebabkan seperti ini. Sistem darah pada paru-paru, jantung bermasalah juga bisa menyebabkan seperti ini. Maka organ hati itu paling sensitif, dia mudah sakit karena sistem darah itu terminalnya di sini. Jadi ketika yang lain bermasalah, ini juga bermasalah. Ini ada putih-putih kayak gini. Ini juga ada. Di sebaliknya juga ada. Mudah-mudahan ini kotoran-kotoran penyakit di organ hatinya kepindah semuanya ke kelinci atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di lambung. Ini lambung juga keras. Ini lambungnya keras ini. Lambung keras penyebabnya banyak. Yang jelas tentang pola makan. Entah itu makannya telat atau mungkin makannya kurang yang mengandung serat. Keseringan makan yang kering-kering misalkan, atau mungkin makanan yang berzat kimia seperti mecin atau pewarna atau mungkin pengawet ya, macam-macam. Intinya ini semua mudah-mudahan bersih, normal sehingga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mau dicek usus pencernaan. Ini tadi ya, yang ususnya kembung ini, yang di usus besar. Nah, usus pencernaan juga ada radang ini. Nah, ini yang putih ini namanya radang ini. Ini kelihatan putih ya ini. Radang atau sariawan atau koreng lah ibaratnya. Ini saya taruh di sini satu. Kita cari lagi, barangkali ada lagi. Nah, ini ada lagi ini. Ini ada lagi kecil. Nah, ini ada lagi ini. Terus tadi mana? Tadi ini. Nah, tuh ada dua tuh. Nah, dicek lagi. Barangkali ada lagi. Atau mungkin sepertinya cuma dua aja barangkali. Ya, pada intinya peradangan pada usus entah itu 1, 2 atau berapa, ya namanya penyakit ya. Harus kita basmi, harus kita bersihkan. Kemudian untuk yang lain-lain insya Allah tidak ada kendala yang berarti. Untuk yang lain-lain biasa aja. Ibaratnya misalkan area ginjal juga tidak begitu ada penyakit-penyakit yang berarti. Jadi ini semua adalah penyakit-penyakit yang saya sampaikan adalah penyakit-penyakitnya pasien yang terpindah ke kelinci atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua penyakit-penyakitnya kepindah secara 100%. Karena terkadang satu kali terapi kelinci itu penyakit yang terpindah ke kelinci tidak langsung 100%. Terkadang penyakit yang
terkadang dalam satu kali penyembelihan kelinci, kadang yang penyakit yang kepindah itu misalkan baru 50%, baru 30% atau baru 70% misalkan. Maka apabila satu kali terapi kelinci terus dirasa belum sembuh secara total maksimal 100%, maka sangat disarankan untuk dilanjut di terapi kelinci lagi, tahap selanjutnya, tahap kedua, tahap ketiga, sampai akhirnya tuntas semuanya sembuh total sehat walafiat atas izin Allah, amin ya rabbal alamin. Tentunya saya di sini akan senantiasa secara maksimal akan mendoakan kesembuhan pasien. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan sesegera mungkin sehingga sehat walafiat lahir batin, amin ya rabbal alamin. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.